Pertemuan SBK kita untuk hari ini yaitu meragakan adegan fragmen. Nah, apa itu arti dari fragmen itu sendiri? Fragmen merupakan cuplikan atau petikan sebuah cerita, lakon yang dipentaskan baik di atas panggung maupun di depan kelas. Fragmen sering disebut juga sebuah pementasan teater dengan durasi yang singkat. Nah, kita tadi sudah tahu arti dari fragmen itu. Nah, sekarang kita akan belajar tentang seni teater. Sekarang, pengertian dari seni teater itu apa ya? Pengertian teater sendiri berasal dari kata teatron, yaitu bahasa Yunani, yang artinya bisa tempat pertunjukan, gedung pertunjukan, atau panggung. Pengertian teater dalam arti luas yaitu segala tontonan yang dipertunjukkan di depan orang banyak. Sedangkan dalam arti sempit artinya kisah hidup manusia yang ditampilkan di atas pentas dan disaksikan oleh penonton. Lalu media ungkap yang digunakan yaitu percakapan, gerak, dan laku dengan atau tanpa dekorasi didasarkan pada konsep naskah yang lengkap dengan diiringi ilustrasi musik, nyanyian, maupun gerakan. Pengertian dari acting. Acting adalah perwujudan peran sesuai dengan karakter yang diinginkan oleh naskah dan sutradara baik secara fisik maupun psikis. Nah, sekarang apa yang menjadi modal acting? Modal untuk berakting yaitu pengalaman hidup sehari-hari, baik pengalaman diri sendiri maupun pengalaman orang lain, yang ditampilkan kembali di depan penonton. Tiga hal yang dapat kita jadi patokan untuk dapat berakting yang baik yaitu olah tubuh, olah vokal, dan olah rasa. Jadi, tiga hal ini yang harus kita latih untuk mendapatkan acting yang baik. Olah tubuh. Tubuh merupakan elemen dasar dalam bermain teater dan menjadi pusat perhatian penonton saat aktor teater atau aktris teater itu berada di atas panggung. Jadi, bahasa tubuh kita itu menjadi simbol isyarat dalam bermain teater. Jadi, melalui gestur atau simbol badan, kita dapat mencerminkan karakter atau watak tokoh yang sedang kita perankan. Latihan olah tubuh yang utama yaitu pasti kita membuat kondisi badan kita itu bugar, segar, dan menyenangkan agar kita dapat menampilkan akting yang baik. Kenapa? Di teater ini kita benar-benar semua anggota tubuh kita dilihat oleh penonton. Jadi semuanya harus kelihatan bugar karena kita akan sering melakukan gerakan-gerakan sesuai dengan peran yang kita perankan. Bagian yang kita akan sering latih yaitu pemanasan, jadi tidak hanya olahraga saja melakukan pemanasan, dalam seni teater juga kita melakukan pemanasan terlebih dahulu. Nah, bagian kepala, bagian badan, bagian tangan, dan bagian pinggul, itu semua kita pemanasan dulu, jadi biar kita dapat melakukan gerakan sesuai yang kita perankan. Selain olah tubuh, yang berikutnya olah suara. Ya, suara itu merupakan faktor penting dalam penyampai pesan kepada penonton.
Nah, penguasaannya itu yang harus kita kuasai intonasi, diksi, dan artikulasi. Kenapa? Setiap kata yang kita ucapkan itu harus jelas dan wajar. Jadi sesuai dengan karakter tokoh yang kita perankan. Nah, kita lihat dulu pengertian dari intonasi, diksi, dan artikulasi. Intonasi itu nada suaranya, irama bicara, dan alunan nada dalam kita melafalkan kata-kata. Jadi kata-kata nanti kita ucapkan atau dialog yang kita ucapkan itu tidak terdengar datar atau monoton. Jadi supaya pembicaraan antara aktor, antar aktris itu lebih menarik dan tidak membosankan. Sedangkan diksi yaitu pemilihan kata untuk mengekspresikan ide-ide yang tepat, fungsinya untuk memberi kejelasan suara dari kata yang kita ucapkan. Lalu, artikulasi yaitu hubungan antara apa yang dikatakan dengan bagaimana mengatakannya itu tujuannya untuk jelas. Jadi tidak kumur-kumur kita. Latihan olah suara itu dapat dilakukan dengan kita mengucapkan kata vokal terlebih dahulu. Seperti A, I, U, E, O. Jadi sesuai dengan bentuk mulut. Nah, ini bentuk-bentuk mulut dalam mengucapkan kata A, I, U, E, O. Nah, dalam olah suara juga tujuannya kenapa kita melatih olah suara itu supaya kita bisa tahu 3 hal ini, tekanan kata, jiwa kalimat, tempo, dan irama. Yang ketiga atau yang terakhir itu olah rasa. Kenapa? Acting pada dasarnya menampilkan keindahan dan keterampilan seorang aktor atau aktris dalam mewujudkan berbagai pikiran, emosi, perasaan, dan sosok peran yang sedang dimainkan sesuai dengan karakternya. Tiga hal dalam kita melatih olah rasa, yaitu latihan konsentrasi, latihan imajinasi, dan latihan ingatan emosi. Nah, sebagai tugas kalian untuk minggu ini, yaitu ada 2 pertanyaan. Yang pertama, mengapa seorang aktor atau aktris harus berlatih olah tubuh, olah vokal, dan olah rasa? Pertanyaan kedua, apakah yang dimaksud dengan teater dan fragmen?